Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, moderasi beragama merupakan salah satu proyek utama yang diaruskan di negeri ini. Patut diwaspadai karena moderasi beragama adalah pemikiran berbahaya bagi generasi dan kaum muslim. Inilah 5 bahaya moderasi beragama. Pertama, moderasi merusak keyakinan akan kebenaran Islam, di mana moderasi beragama ini mengajarkan prinsip semua agama benar dan sama. Hal ini jelas bertentangan dengan surah Ali Imran ayat 19 dan 85, karena akidah Islam mengajarkan hanya Islam agama yang benar. Kedua, moderasi menciptakan krisis identitas dan Islamofobia. Khawatir mendapat cap radikal dan dianggap ekstrem sehingga orang tidak mau ikut kajian Islam, tidak mau berpakaian muslimah, tidak mau berdakwah, dan tidak mau menampakkan identitas diri sebagai muslim yang taat. Umat menjadi tidak paham hukum Islam dan tidak tahu cara menjadi muslim yang taat kepada Allah Rabb-nya. Mereka menganggap dakwah Islam sebagai aktivitas radikal karena telah ikut campur urusan kemaksiatan orang lain. Tentu ini tidak benar. Justru setiap muslim harus berdakwah dan menampakkan identitas kemuslimannya. Hal ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fussilat ayat 33. Ketiga, moderasi menjadikan umat sekuler. Melalui moderasi ada penanaman di benak umat bahwa syariat Islam tidak penting, yang penting adalah esensi ajaran Islam. Moderasi beragama mengarahkan umat untuk mengambil syariat Islam terkait individu, seperti ibadah ritual dan akhlak saja, tetapi meninggalkan ajaran Islam yang mengatur urusan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tentu saja ini bertentangan dengan Islam, karena Islam memerintahkan setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara keseluruhan atau kafah. Hal ini diperintahkan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Keempat, moderasi menghalangi pemahaman akan kesempurnaan Islam. Mereka terhalangi untuk belajar syariat Islam kafah. Pada akhirnya, umat hanya tahu wajibnya sholat, puasa, dan berakhlak mulia tanpa tahu wajibnya menegakkan kepemimpinan Islam, wajibnya menerapkan sistem ekonomi Islam, peradilan Islam, dan hukum-hukum Islam lainnya. Mereka pun tidak tahu bahwa syariat Islam mampu menyelesaikan semua problem yang menimpa kaum muslim hari ini ketika tegak secara sempurna dalam sebuah institusi negara Islam, yaitu Daulah Khilafah. Seandainya mereka mendapatkan pengajaran Islam yang kafah, niscaya mereka akan memahami bahwa Islam adalah agama sempurna yang tidak butuh hukum, pemikiran, atau konsep lainnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Kelima, moderasi adalah westernisasi, yaitu proses pembaratan atau peniruan budaya barat di segala aspek kehidupan, di mana barat terus mempropagandakan ideologinya melalui 4F, yaitu fun, fashion, film, and food. Umat banyak yang terjebak dalam arus westernisasi ini, sehingga membanggakan segala sesuatu dari budaya barat dan merasa rendah diri dengan budaya Islam, serta menganggapnya ketinggalan zaman. Pemikiran Islam juga disebut kolot dan terbelakang, sementara pemikiran barat yang sekuler dan liberal ini dianggap modern dan maju. Hal ini sebagaimana pernyataan Angel Rabasa, peneliti senior pada Rand Corporation, yaitu NGO yang memberi saran dan masukan ke Security Council Amerika Serikat, bahwa moderat artinya adalah orang yang mau menerima pluralisme, feminisme, kesetaraan gender, demokrasi, kemudian humanisme, dan lain sebagainya. Jelas, moderasi di sini didesain untuk mendorong umat Islam menerima segala yang dinilai baik oleh peradaban barat. Jika ada umat Islam yang tidak menerima segala yang disiarkan dan dipropagandakan barat, ia dianggap tidak moderat dan harus dianggap sebagai radikal, intoleran, dan beragam stigma buatan barat. Demikianlah, moderasi beragama adalah ancaman nyata bagi generasi dan kaum muslim. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap? Sudah jelas, say no to moderasi. Untuk itu, kita perlu memahamkan bahwa moderasi bukan berasal dari Islam, bertentangan dengan Islam, dan sangat berbahaya karena menjauhkan generasi dan kaum muslim dari ajaran Islam yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.